A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan kita pada malam hari ini di menuju akhir pekan. Alhamdulillah, di mana banyak orang kita pun punya kesempatan untuk memilih kegiatan yang lain. Tapi alhamdulillah Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk berkumpul di rumah Allah yang penuh berkah ini untuk sama-sama saling mengingatkan kepada diri kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang Jabodetabek kayaknya seluruh Indonesia bagian barat terutama ya, masih dilanda dengan cuaca yang kurang baik, yang kurang ideal ya, tentu saja menambah kesulitan kita untuk sampai ke sini. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang menuju ke arah sini tidak mengalami kesulitan, mudah-mudahan mereka dapat sampai dengan selamat dan mudah-mudahan di rumah masing-masing juga tidak ada masalah ya, tidak ada masalah seperti banjir dan sebagainya ya. Alhamdulillah, saya diminta memberikan bahasan yang cukup menarik ya. Jadi judulnya adalah berani apa? Berani tahu batas ya. Berani tahu batas. Ini pertama-tama mohon maaf, biasanya saya pakai peci, tapi karena kepala lagi botak habis umroh, setelah saya pakai kopiahnya kok bentuknya jadi aneh. Jadi ya botak aja lah ya, biarin aja. Jadi sekarang perlu kita pahami ya, ketika membahas tentang jiwa manusia itu punya kecenderungan tersendiri. Manusia itu Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia jiwa yang punya dorongan, yang punya kemampuan untuk mendorong. Kalau kita baca di surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika bicara tentang jiwa, kata yang dipakai di situ adalah nafs. Ya, dalam kajian-kajian para ulama, jiwa itu ada empat kata yang digunakan untuk menggambarkan jiwa. Yang pertama adalah ruh. Kalau ruh itu baterainya kehidupan. Ketika ruh lepas dari jasad, mati kita. Dan kita nggak tahu apa-apa soal ruh itu. Ya, kita nggak tahu bagaimana cara dia menempel dengan jasad, bagaimana dia cara lepas dari jasad, kita nggak tahu. Yang jelas kalau ruh berpisah dengan jasad, itulah namanya kematian. Yang mati jasadnya bukan ruhnya. Kita nggak pernah bilang ruh manusia itu mati gitu ya, jasadnya yang mati. Ya. Nah, kata kedua adalah qalb, ya, adalah hati, yang sering diterjemahkan sebagai hati. Hati juga jiwa. Ya. Ini ada 4 nama untuk jiwa yang menandakan bagaimana apa saja yang bisa dikerjakan oleh jiwa. Ya, yang kedua adalah qalb. Qalb itu adalah bagaimana jiwa menangkap sinyal. Kalau bahasa filosofisnya sinyal-sinyal transenden. Bagaimana kalau kita bicara hati ya, hati itu kan tentang sensitivitas. Orang yang hatinya bersih, dia bisa nerima sinyal dari Allah dengan mudah. Makanya kadang-kadang ada orang yang punya firasat ya, orang soleh punya firasat baik ya, punya firasat dia tahu akan terjadi sesuatu yang tidak baik, dia menghindar ya. Ada orang-orang soleh punya apa ya, punya perasaan gitu ya, kira-kira akan terjadi sesuatu ya. Atau ada perasaan tidak enak ya, dan ternyata yang tidak enak itu adalah pertanda bahwa kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik, maka kita lari dari situ ya. Itulah hati, itulah qalb. Ada lagi akal. Akal itu adalah kalau kata dasarnya iqal itu artinya tali kekang ya. Jadi akal itu gunanya mengekang. Tali kekang itu tugasnya ngerem sama mengarahkan.
ke kanan, ke kiri. Kalau kita naik kuda ya, tali kekang itu buat mengarahkan. Maka kalau orang tidak bisa diarahkan, tidak bisa mengarahkan dirinya sendiri, atau nggak tahu dia harus kemana, itu tandanya akalnya nggak bekerja. Ya, kalau dia cuma tahu saja, ya, yang kita sering sebut pengetahuan kognitif gitu ya, orang tahu mana yang benar mana yang salah, itu baru tahu, bukan berakal. Kalau berakal tuh dia bisa ngerem. Ya, dia tahu bahwa ini salah maka dia menghindari yang salah. Dia tahu itu benar maka dia kerjakan yang benar. Itu tandanya orang berakal. Makanya sering disindir sama Al-Quran, afala yaqilun, bahwa kamu gak berakal. Ya, karena manusia ada yang tidak berakal. Kalau berotak insya Allah punya semua. Ya, makanya semua yang merusak akal tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, minum-minuman keras misalnya. Ya, di barat itu ada aturan yang percuma. Aturan yang gak ada gunanya. Aturannya apa? Don't drink and drive. Ya, kalau mabuk jangan nyetir. Kenapa saya bilang percuma? Karena orang mabuk gak akan ingat aturan itu. Jadi aturan untuk orang mabuk itu percuma. Ya, aturan yang tidak percuma adalah jangan mendekati minuman keras. Itu yang tidak percuma. Ya. Orang kalau udah mabuk dikasih aturan apapun gak bakal ingat. Mungkin sebelum mabuk dia tahu. Nanti kalau saya mabuk jangan nyetir ya. Tahu dia. Tapi setelah dia mabuk gak akan ingat lagi. Maka akal itu harus dipelihara. Akal itu juga ada pada jiwa. Jiwa kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan dia bisa mengarahkan kita. Dan terakhir ada kata nafs. Nafs ini kalau di bahasa Indonesia ada kata nafsu, beda ya. Kalau nafsu dalam bahasa Indonesia justru hawa. Ya. Tapi kalau kata nafs itu maksudnya jiwa yang tugasnya mengendalikan jasad. Jadi jiwa kita dengan badan kita itu kayak pilot dengan pesawat. Badan ini pesawatnya, badannya pesawatnya. Tapi yang mengarahkan adalah jiwanya, yaitu nafs. Ya. Jiwa yang mengarahkan jasad. Maka kalau ada orang berdosa, nggak mungkin dia berdosa gara-gara jasadnya doang. Ya, gara-gara perbuatan badannya saja. Perbuatan badan itu akibat dari jiwanya. Maka orang disebut jahat bukan karena dia punya kelainan pada tubuhnya, bukan. Jahat itu adalah masalah pada jiwanya. Makanya sekarang banyak orang salah kaprah. Ini orang udah kaya, duitnya banyak, kenapa masih korupsi? Korupsi nggak ada hubungannya dengan duitnya banyak apa enggak. Duit banyak atau enggak itu materi. Korupsi itu karena jiwa. Ya, jiwanya curang, jiwanya nggak puas. Ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kalau manusia itu punya satu lembah berisi emas, dia pasti minta lembah kedua. Hadis yang lain mengatakan kalau udah punya 2 lembah emas, dia minta yang ketiga. Ya, nah kalau jiwanya dibiarkan seperti itu, ya nggak akan puas-puas, nggak akan ada puas-puasnya. Ya, maka dalam Al-Quran dari surat Asy-Syams tadi disebutkan wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ke dalam jiwa itu fujuraha, dosa-dosanya, dan wa taqwaha, dan ketakwaannya. Jadi dalam jiwa kita ini memang selalu ada pertarungan. Kalau ada yang bertanya-tanya kenapa dalam jiwa saya ada kecenderungan berbuat maksiat ya, semua juga begitu. Kalau nggak begitu beres hidup kita, selesai, nggak ada masalah kita sama sekali. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya apa pesan yang cespleng buat manusia, jawaban beliau kul amantu billah tsumastaqim, berimanlah pada Allah dan istiqomahlah. Kok simpel banget? Ya emang pada hakikatnya sesimpel itu. Tapi apakah mudah? Enggak, sama sekali. Sama sekali tidak. Memang dalam jiwa kita ini muncul keinginan-keinginan. Jadi kalau kita dimudahkan langkahnya datang ke masjid itu karena ada ilham untuk berbuat ketakwaan, ketaatan. Dan sebaliknya kalau kita berbuat maksiat memang ada muncul dorongan juga dalam jiwa kita. Semuanya muncul dari jiwa, nggak ada yang muncul dari jasad. Ya, tidak semuanya muncul dari jasad. Semua orang merasa lapar, tapi nggak semua orang menghalalkan segala cara. Kita lihat di daerah tertentu, begitu ada bencana alam, tiba-tiba langsung terjadi penjarahan. Di beberapa tempat yang lain ada bencana alam berhari-hari nggak ada penjarahan. Itu masalah jiwa. Bukan masalah perutnya lapar. Yang lapar banyak. Tapi yang menghalalkan segala cara, enggak semua.
Ya, itu masalah jiwa. Maka kalau apapun yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan itu karena dorongan dari dalam jiwa juga. Dulu dalam sebuah forum ada yang bertanya ke saya, waktu itu kita lagi bahas masalah yang sangat mengerikan sekali, masalah apa? LGBT. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, kalau laki-laki, sesama laki-laki mencintai sesama laki-laki, atau perempuan mencintai sama perempuan, itu kan dari cinta, ya, itu kan dari hati. Kenapa disalahkan juga? Saya bilang yang bilang hati nggak pernah salah itu lagu-lagu cengeng. Ya, Allah nggak pernah bilang hati nggak pernah salah. Semua maksiat dasarnya dari hati. Apa maksiat yang nggak dari hati? Ya, korupsi, keserakah kita dari hati. Kita bunuh orang karena kita iri, karena iri kan karena hati. Ya, iri karena hati, bukan karena yang kita miliki kurang daripada orang lain, enggak. Mungkin ada sesuatu yang kita punya, yang mereka punya kita nggak punya, atau sebaliknya kita punya mereka nggak punya, tapi kita iri sama dia. Ya, lalu orang sikut-sikutan atau bunuh-bunuhan karena hati. Kalau dibilang sesama laki saling mencintai, sesama perempuan saling mencintai, apakah itu halal apa enggak? Kalau ada laki-laki mencintai istri orang atau perempuan mencintai suami orang, itu juga dari hati. Boleh di follow up enggak? Enggak. Enggak. Jangan kira semua yang muncul dalam perasaan kita jadi halal. Dari dulu yang namanya maksiat dari hati. Dari dulu keinginan itu dari hati, bukan dari tempat lain. Bukan dari tempat lain. Orang berbuat zina karena syahwat. Syahwat itu karena hormon begini begitu. Enggak. Setiap orang mengalami gejolak hormon, tapi enggak semua orang tunduk pada dorongan zina. Ini yang perlu dipahami, manusia itu punya ruh dan punya jasad, punya jiwa. Dan kadang-kadang kita terlalu fokus pada jasad sehingga kita lupa dengan jiwa. Terakhir saya kesini kita juga membahas masalah diantaranya isu perselingkuhan. Ya, banyak orang heran sekarang. Ada spek opa diselingkuhin, ada spek bidadari diselingkuhin juga. Kenapa orang heran? Karena orang berpikir kalau suami ganteng, istri cantik, duit banyak, maka otomatis sakinah mawadah warohmah. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ya, Anda ganteng, Anda cantik, duit banyak, nggak ada hubungan sama sakinah mawadah warohmah. Sakinah mawadah warohmah semuanya masalah jiwa. Sakinah itu perasaan tenang. Ya, rumah tangga yang tenang tuh kalau pasangan bisa bikin pasangannya tenang. Suaminya bikin istrinya tenang, nggak bertanya-tanya. Istrinya juga bikin perasaan suaminya tenang. Lihat Rasulullah SAW dengan Khadijah. Rasulullah SAW ketakutan lari dari gua Hiro. Beliau khawatir jangan-jangan yang mendatangi beliau ketika di gua Hiro adalah setan. Tapi apa kata Khadijah, yang datang kepada engkau nggak mungkin setan. Saya tahu siapa suami saya. Kalau orang punya suami punya istri kayak begitu, selesai semua masalah. Ya, luar biasa, beres masalah. Ya, demikian juga suami yang membuat perasaan istrinya tenang, nggak khawatir. Ini orang tiba-tiba nggak pulang, nggak ngasih kabar. Tiba-tiba 2 hari hilang, alasannya lembur, ya mencurigakan. Ya, itu nggak bikin tenang, nggak ada hubungannya dia ganteng apa duit banyak. Justru kalau duitnya banyak kadang-kadang malah bikin nggak tenang, karena dia bisa berbuat macam-macam. Kalau nggak punya duit nggak bisa apa-ngapain. Ya. Sakinah seperti itu, mawadah perasaan kecenderungan dengan pasangan. Ya, yang seorang suka bilang perasaan suka sama pasangan. Ya. Kemudian warohmah, rohmah itu akan kelihatan terutama ketika pasangan sudah usia lanjut, udah nggak ada cantiknya, udah nggak ada gantengnya, tapi masih saling menolong, saling membantu, saling menanggung beban. Ya, kalau pasangannya sakit dia sedih juga, udah nggak ada badan, sudah tidak ada tenaganya, sudah nggak ada cantiknya, nggak ada gantengnya, nggak ada penghasilan besar, udah nggak ada. Nah, rohmah itu akan kelihatan di situ. Walaupun bukan berarti pasangan muda nggak ada rohmahnya ya, nggak ada hubungan, itu semua kualitas jiwa semua, bukan kualitas fisik sama sekali, apalagi materi, nggak ada hubungannya sama sekali. Sekarang semua orang heran, kenapa perilaku orang kayak begini, kenapa duit sudah banyak masih korupsi? Nggak ada hubungannya duit banyak dengan korupsi,
Masalahnya dengan jiwa. Emang jiwa manusia itu pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Ya, oleh karena itu batasan sering dilanggar. Saya pernah baca dulu bukunya waktu masih SMA ya, saya baca bukunya Dale Carnegie, itu sangat terkenal sekali. How to Influence and Influence People. Ya, Dale Carnegie itu ada satu statement yang nempel di kepala saya sampai hari ini. Apa kata dia? Ini bukan muslim dan pandangan dia nggak perlu kita terima semua. Ya, namanya pandangan manusia, muslim saja kita bisa kritisi, apalagi yang bukan muslim. Ya itu dulu ya. Jadi jangan dianggap saya ngefans berat sama Dale Carnegie, enggak. Ya, tapi ada satu statement dia yang nyangkut banget di kepala saya. Kata dia apa? Manusia pada dasarnya nggak akan melakukan sesuatu perbuatan yang dia anggap salah. Manusia nggak akan melakukan perbuatan yang dia anggap salah. Jadi kenapa masih ada yang berbuat salah, berbuat maksiat? Karena sebelum dia berbuat, dia cari dulu pembenarannya. Dibengkokin dulu aturannya di kepalanya. Digoyang-goyang dulu batasnya. Kasih contoh, saya kasih contoh. Adzan berkumandang. Harusnya kalau orang nggak ada halangan, datang menyambut adzan. Adzan itu panggilan. Ya, kalau dipanggil ya datang. Adzan berkumandang, kalau nggak ada masalah apa-apa, nggak ada yang menghalangi kita, maka harusnya kita menyambut panggilannya. Tapi banyak yang males, maka kemudian dicari pembenarannya. Baru adzan, belum qomat. Dibengkokin dikit-dikit. Begitu udah qomat, tenang, baru qomat. Rakaat pertamanya panjang. Udah baru rakaat pertama ketinggalan sedikit, masbuk aja beres lah. Ya. Udah ketinggalan 3 rakaat, enggak apa-apa, masbuk 3 rakaat masih sah sholatnya. Selesai sholat berjamaah, enggak apa-apa, kita bikin jamaah baru aja di belakang enggak masalah. Ya, udah selesai bikin jamaah baru, lama-lama sholat zuhur tadinya jam 12, kira-kira jam 12 gitu ya. Lama-lama jadi jam 1, wah jam 1 masih zuhur kok. Lama-lama selama belum azan asar masih zuhur. 1 menit sebelum asar masih zuhur. Pelan-pelan, digeser dulu, pelan-pelan. Orang tuh pasti cari pembenaran. Gak bakal dia berbuat sesuatu yang dianggap salah. Selama menurut dia itu salah, dia gak akan kerjain. Maka dia cari pembenarannya. Ya, itu menarik sekali. Itu menarik sekali. Saya menemukan memang begitu kenyataannya. Ya. Orang ngerampok daripada ngebunuh. Ya, logika daripada itu paling ampuh mana-mana. Ya, daripada begini, daripada begitu. Ya. Saya pacaran daripada berzina, iya bisa aja. Ya, padahal setelah pacaran keseret-seret ke mendekati zina juga jadinya. Ya, jadi memang jiwa kita ini punya dorongan yang kuat sekali dan jiwa ini mampu menyuruh jasad kita. Ya, dia punya kekuatan yang besar sehingga jasadnya bisa tunduk sama dia. Masalahnya kalau tunduk pada yang benar bagus. Tapi kalau tunduk pada kemaksiatan repot, bahaya sekali. Ya, dan manusia punya akal manusia punya kemampuan untuk membengkokkan yang lurus. Batasnya ditarik-tarik, dipepet-pepet. Ya, kadang-kadang kita nyerempet-nyerempet masalah. Ya, batas-batas antara pergaulan laki-laki dan perempuan diserempet-serempet. Ya, yang penting nggak begini, yang penting nggak begitu. Ya, aturannya banyak, ya, banyak yang diatur ulang, ya. Ada yang bilang ke saya, wah nggak masalah lah pergaulan laki-laki perempuan tuh biasa aja, nggak usah dibeda-bedain ya itu ya. Yang penting hati kita suci, ya. Saya bilang ke dia, antum baca nggak surat Yusuf, ya, surat Nabi Yusuf alaihissalam ya, surat Yusuf, di mana menggambarkan bagaimana istri majikan Yusuf menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Kalimatnya adalah walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh dia, istri majikan Yusuf, berkeinginan pada Yusuf dan Yusuf pun berkeinginan sama dia. Ini lagi ngomongin Nabi loh. Ya. Ketika peristiwa Isra Miraj, Nabi Yusuf alaihissalam di langit keberapa tuh? Ketika Rasulullah SAW naik ke Isra Miraj ya. Langit ke-7 kan Nabi Ibrahim alaihissalam, 6 Nabi Musa ya. Kayaknya langit ke-4 ya kalau barangkali ya. Coba dicek lagi takut salah. Ya. Makanya salah satunya ada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu salah satu laki-laki paling baik yang pernah Allah ciptakan di dunia, Nabi Yusuf alaihissalam. Bentuknya paling baik, akhlaknya juga paling baik. Ya namanya Nabi, standar Nabi tinggi,
Ya, jangan samain nabi dengan orang soleh di antara kita, nggak ada apa-apanya kita. Ya. Di surga tuh derajatnya pertama nabi dan rasul, di bawahnya adalah siddiqin, syuhada, baru orang soleh. Ya, kita nggak bakal sampai ke level para nabi dan rasul. Nabi yang mana aja? Nabi Yusuf alaihissalam itu termasuk yang sangat hebat. Tapi ternyata dia juga punya keinginan sama lawan jenis. Makanya hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah dia lari. Karena bayangin Nabi aja lari dari godaan, kita nyerempet-nyerempet. Kira-kira bakal selamat apa enggak? Berat, ya sulit, ya sulit sekali. Dan beliau laki-laki, ya saya pernah ngisi kajian, saya jelaskan laki-laki dengan perempuan itu beda. Laki-laki itu hormonnya agresif. Itu makanya dinyatakan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Kenapa? Karena Anda mendekat satu langkah, akan ada langkah kedua. Laki-laki itu agresif. Ini terutama buat para akhwat yang belum punya pasangan, saya kasih tahu gitu ya. Laki-laki itu agresif. Agresifnya laki-laki bukan hanya dalam perbuatan, tapi juga dalam pikiran. Ya, laki-laki kalau sudah duduk berduaan di tempat terang, pasti bayangannya sudah di tempat gelap. Kalau dia sudah pegang tangan, pasti udah bayangin pegang yang lain. Nggak ada laki-laki yang kita lihat saja nanti kemana, nggak ada, nggak ada. Laki-laki selalu punya rencana, nggak mungkin. Ya, hormon laki-laki itu hormon agresif, testosteron. Dia selalu mikir satu langkah ke depan lagi apa, langkah ke depan lagi apa. Memang begitu. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam bisa lari dari godaan, itu menggambarkan betapa beliau adalah laki-laki yang sangat unggul sekali, hebat sekali. Dia ngerti siapa dirinya. Dia ngerti bahwa dia harus berlari dari godaan, bukan nyerempet-nyerempet. Bukan cari-cari alasan ya untuk menggoyang-goyang batasan gitu ya. Batasannya digeser dikit lah, ya dikit aja gitu ya. Masuk ke wilayah abu-abu ya. Ada wilayah abu-abu, kalau dalam Islam wilayah abu-abu itu namanya syubhat. Syubhat itu buat dihindari, bukan diserempet-serempet. Ya, jadi kalau ada tempat yang meragukan, lari dari tempat meragukan. Ya, cari yang jelas-jelas aja gitu. Ya. Akhwati fillah, memang begitulah jiwa manusia. Ini penting kita untuk mengetahui bahwa jiwa itu seperti itu. Ya, jiwa itu memang begitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan pada jiwa itu dosa-dosa dan ketakwaannya. Maka ada dosa-dosa tertentu yang kita sulit hindari, dan sebaliknya ada ketaatan-ketaatan tertentu yang buat kita gampang, buat orang lain susah. Emang begitu. Makanya tugas kita adalah mencari di mana keunggulan kita. Ada orang-orang yang mudah sekali bersedekah, ya maka itulah amalan andalannya. Ada orang yang mudah sekali sholat, mudah sekali saum, ya kerjakan yang mudah. Jangan cari yang susah, ya jangan dimulai dari yang susah itu ntar aja belakangan, ya kecuali yang wajib. Kalau wajib ya harus dikerjain, ya. Jadi kalau yang sunnah cari yang mudah dulu. Cari yang sesuai dengan kecenderungan kita, karena masing-masing beda. Dan sebaliknya kita juga harus paham apa kemaksiatan yang kita cenderung. Ya, ada orang yang cenderung sulit menahan lidahnya, gampang sekali menggibahi orang. Nah itulah yang harus diwaspadai. Mungkin bagi orang lain mudah, ada orang yang nggak sulit sama sekali menghindari gibah. Emang orang yang malas ngomong gitu, orang-orang yang pendiam gitu ya, nggak suka ngomongin orang ya, buat dia gampang. Tapi yang gak ngomongin orang ternyata gampang tergoda dalam hal yang lain juga. Banyak godaan. Sekarang kita bicara menutup pakaian. Pakaian itu yang penting gimana? Yang penting nutup aurat enggak juga. Ya. Pertama nutup aurat. Kedua tidak menampilkan bentuknya, artinya enggak ngepres gitu ya. Aurat enggak kelihatan tapi ngepres ya sama aja. Ya, orang bisa bayangin apa di baliknya gitu ya. Apalagi masih ada satu lagi yang jarang dibahas orang. Salah satu yang jarang dibahas orang tapi ini penting sekali terutama buat muslimah, yaitu libasus syuhrah. Pakaian yang pakaian yang syuhrah itu membuat termasyur, membuat jadi pusat perhatian. Membuat Anda jadi pusat perhatian. Coba perhatikan iklan-iklan produk buat perempuan, semuanya mengajarkan perempuan supaya pengen jadi pusat perhatian. Itu berbahaya sekali. Ya.
produk sampo, produk pakaian, semuanya membuat perempuan pengen jadi pusat perhatian, padahal itu nggak baik, nggak boleh. Ya, jadi mungkin orang berhijab, mungkin orang hijabnya bagus, bahkan mungkin bercadar, tapi dibikin dengan sedemikian rupa sehingga warnanya mencolok, sehingga orang menengok semua ke arah situ, ya itu salah juga, ya itu juga salah. Ya, tapi itulah jiwa, ya. Kadang-kadang ada orang yang mungkin lidahnya nggak ngomongin orang, tapi dia pengen penampilannya dilihat orang lain. Ya, laki-laki atau perempuan sama aja. Ya, walaupun biasanya kecenderungannya lebih kepada perempuan dalam hal itu. Ya, masing-masing punya masalah sendiri. Mungkin ada yang nggak bisa nahan matanya, mungkin ada yang nggak bisa nahan mulutnya, macam-macam. Nggak bisa menahan telinganya, ya suka mencari-cari berita tentang orang lain gitu ya, berita-berita yang nggak jelas, ya macam-macam. Penyakit hati juga macam-macam. Ada yang kagum sama diri sendiri, namanya ujub. Ada yang merendahkan orang lain, takabur, ya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, kata Rasulullah SAW, ya takabur. Kalau ujub itu ajib, ujub itu apa ya? Ngerasa diri sendiri hebat gitu, kagum sama diri sendiri, ya itu ujub. Ada yang ria, kalau dilihat orang senang banget, kalau nggak dilihat nggak dikerjain, ya. Ada sum'ah, kalau ria tuh senang dilihat, kalau sum'ah tuh senang dibicarakan. Ya, jadi ada orang bicarakan dia senang, ya dipuji senang, ya macam-macam. Jadi itulah jiwa, ya perlu kita pahami tentang jiwa ini supaya kita nggak tertipu, ya makanya dalam surat Asy-Syams tadi ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah mereka yang membersihkannya. Jadi jiwa ini perlu dibersihkan secara berkala, ya, secara berkala. Nggak bisa dibiarin aja terus gitu. Dibiarin aja lewat terus, ya. Nggak kita bersihkan hati kita, ya. Karena sudah pasti ada dorongan itu, ada dorongan yang arah yang baik, ada yang karena tidak baik juga. Kalau dibiarkan terus nggak pernah dibersihkan, berantakan. Ya, tentu saja untuk membersihkannya pertama-tama kita harus tahu dulu penyakit hati kita apa. Ya, seperti saya bilang tadi, masing-masing beda. Ya, nggak mungkin saya ngasih resep yang cespleng berlaku buat semua orang ya. Di dalam forum ini nggak bisa. Ya, dan saya sendiri masih punya PR juga tentang diri saya sendiri. Ya, saya nggak bisa menasihati semua orang juga. Bahkan menasihati diri sendiri pun mungkin masih kurang. Ya, tapi perlu diketahui ya, begitulah hati. Gitulah jiwa kita, dia nggak akan bersih sendiri, dia bersih kalau dibersihkan. Ya, kita punya mobil, kita parkir di rumah aja, biarin aja di rumah, lama-lama kotor juga, lama-lama berdebu juga, nggak dikeluarin kok, nggak diapa-apain, kotor juga, ya nggak bakal bersih terus. Ya, maka orang perlu bersihkan hatinya, dia perlu bicara dengan hatinya sendiri. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Ya. Jangan terus kalau kita menyangka kita nggak punya salah, maka justru di situ tandanya kacamata kita rusak berat. Ya, tandanya cermin kita rusak berat. Ya, saya nggak pernah ada perasaan jelek sama orang lain, Ustadz. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, saya malah makin nggak percaya. Terus terang aja gitu, nggak percaya saya. Ya, ada orang bilang saya nggak pernah mikir jelek buat tentang orang lain, Ustadz. Ya, saya nggak pernah berpikir untuk menyakiti orang lain. Orang macam apa ini? Ya sempurna amat. Suruh jadi pembicara lah di Rizka. Jadi bicara rutin lah. Bicara lain nggak perlu loh gitu. Kalau ada orang yang hatinya bersih melulu, ya pembicara lain nggak perlu berarti. Ya nggak perlu undang yang lain. Yang itu aja udah. Ya nggak ada. Ya, jiwa manusia itu harus dibersihkan. Ya, secara berkala. Ya, makanya ada sholat 5 waktu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu bersihkan jiwa kita. Saya baru pulang dari umroh, makanya botak begini ya. Nah, lagi umroh itu kita bisa lihat orang berbagai macam perangainya gitu ya. Yang saya sangat prihatinkan gitu. Kadang-kadang kita lagi tawaf, sekarang kan kalau yang tawaf itu hanya yang boleh pakai kain ihram kan. Kemungkinan besar ya, sebagian besar ya yang lagi umrohnya,
lagi tawaf umroh, bukan tawaf sunnah. Tawaf itu cuma tujuh keliling, ya, cuma 7 keliling. Tapi ada yang sambil jalan tuh sibuk dengan lagi nge-live lah, lagi video call lah, foto-foto lah, gitu ya. Padahal foto-foto boleh nanti setelah selesai. Ya, setelah selesai 7 keliling, sholat 2 rakaat, sholat sunnah tawaf, habis itu kan bebas foto-foto sebentar aja. Kalau setengah jam ya diusir sama askar. Ya, kalau sebentar kan bisa-bisa aja. Ya, nggak tahu kenapa harus gitu sambil tawaf. Ya, padahal kesempatannya cuma 7 putaran doang. 7 putaran dia berdoa habis-habisan. Ya, kenapa ya? Karena ada keinginan lain. Ya, keinginan dia ke situ bukan bertemu Baitullah. Keinginan dia ke situ bukan mendapatkan sunnah, mendapatkan pahala dari ibadahnya barangkali. Bukan hanya itu juga. Saya yakin orang kalau ke sana ada keinginan ibadahnya, yakin. Ya, tapi ada yang lain juga diam-diam kan. Diam-diam ada yang menyusup yang lain. Itu kita perlu tahu hati kita. Ya, maka manusia itu perlu belajar tentang hatinya. Jangan cuma belajar tentang hal-hal yang mekanis. Kalau saya bimbing umroh, orang suka nanya, Ustaz nanti doanya dibimbing gak pas lagi tawaf? Saya jawab enggak. Kenapa? Karena kalau saya bacakan doa yang orang-orang gak ngerti, hatinya gak connect. Kita di situ tempat kita bicara dengan hati kita kepada Allah. Kalau ada yang punya masalah sampaikan. Ya, kapan lagi? Emang umroh tiap tahun kan? Enggak. Ya, enggak umroh tiap bulan kan? Kapan lagi? Cuma 7 putaran. Di 7 putaran itu sampaikan semua masalah kita dengan bahasa kita sendiri. Ya, paling nanti dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doang. Begitu sampai Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar. Sisanya bebas, doa apa aja. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau melihat Ka'bah Baitullah, kata beliau di tempat inilah orang sepantasnya menangis. Gimana bisa nangis kalau kalau hatinya nggak di situ? Ya, kalau mau tauhid baca doa kita cuman amin amin, doa apa tuh nggak tahu. Jadi lebih baik berdoa dengan doa masing-masing, dengan masalah masing-masing, mengadu saja sama Allah. Saya banyak dosa Ustaz, ya makanya kita datang ke sono karena kita banyak dosa. Kalau nggak banyak dosa nggak usah ke sono aja, santai. Ya, ini kita nabung supaya bisa pergi ke tanah suci ya karena kita banyak dosa, kita pengen minta ampun, udah sampai sono. Berdoanya nggak pakai hati, ya sayang dong, sayang. Ya, doa buat anak bagusnya gimana Ustadz? Ya sebut nama anaknya tuh satu, saya bilang gitu. Sebut nama anaknya satu persatu. Ya sebut dengan nama, ya Allah anak saya ini, jadikan dia anak soleh, dia punya masalah begini-begini, tolong bantu. Ya, hatinya harus main. Nah, itulah cara membersihkan hati. Kadang-kadang kita beribadah mekanis doang, mekanis gitu ya, sholat gerakannya begini, bacaannya begitu, hatinya di situ enggak, somewhere kadang-kadang hatinya enggak tahu di mana, ya itu yang masalah, ya itulah kenapa banyak batasan yang dilanggar oleh manusia, bukan karena dia enggak tahu ada batasan, dia enggak ngerti hatinya sendiri, dia enggak ngerti tabiat hati manusia, hatinya sendiri. Dia kira hatinya suci, hatinya nggak pernah salah, ya. Dia jarang bicara jujur dengan Allah, dengan Rabb-nya, ya. Hatinya nggak bergetar akhirnya, nggak bergetar melihat penderitaan orang lain. Ada orang pergi ke Masjidil Haram, pergi ke tanah suci, terus foto sambil megang gelas Starbucks, nggak ada hatinya orang kayak begitu, nggak ada hatinya. Orang lagi capek-capek ngeboikot gara-gara masalah Palestina segala macam, datang ke sana pamer kemewahan. Ada, saya bisa tunjukin spot-spotnya di mana orang suka bikin konten di sekitar Masjidil Haram. Ya kan banyak kafe-kafe bagus sekarang di sekitar Masjidil Haram. Saya bisa tunjukin sekarang spotnya. Kemarin kan saya baru di sono. Saya liatin semua nih kafe-kafe yang estetik nih. Wah, ada ibu-ibu goyang-goyang TikTok. Ada anak-anak muda dan sedihnya banyakan Indonesia. Ya, saya bisa tunjukin spotnya. Tapi jangan dipakai ya spotnya ya. Biar tahu aja gitu ya. Biar tahu aja orang kesana tuh banyak macam-macam maunya. Macam-macam. Ya. Orang pengen umroh yang khusyuk, tapi ada orang yang pengen umroh yang estetik. Ya. Ingin umroh yang
mewah gitu ya, sedih ngeliatnya. Tapi ya begitulah. Ya. Nah, kita perlu tahu hati kita. Dan ada orang nggak tahu hatinya sendiri, dia nggak tahu hatinya punya potensi seperti apa, potensi baik, positif dan potensi negatif juga. Dan susah buat orang mengakui bahwa dirinya nggak sebagus yang dia perlihatkan pada orang lain. Memang betul itu juga ajaran agama, bahwa kita juga harus menjaga supaya aib kita nggak kelihatan orang lain, betul. Ya, tapi jangan lupa bahwa aib itu ada, bukan nggak ada. Ya, cuma kita berusaha orang lain nggak lihat. Ya, kalau ada maksiat yang kita perbuat, kita tutupi, bagus. Ya, bukan maksiat yang bagus gitu ya, tapi kecenderungan menutupi kejelekan kita itu memang benar. Ya, tapi jangan lupa bahwa kejelekan itu masih ada. Kadang-kadang udah ditutupi, kitanya yang lupa. Ya, padahal setelah ditutupi diperbaiki. Ya, pelan-pelan dihilangin. Mudah-mudahan orang lain nggak perlu tahu. Ya, tahu-tahu beres sendiri. Bukan beres sendiri ya, kita beresin. Ya, kita beresin. Itulah persoalan hati yang kita seringkali lupakan. Ya, Ikhwati fillah, sekali lagi kalau para nabi dan rasul saja membersihkan hatinya, para nabi dan rasul aja berzikir, ketika mereka sholat mereka sampai menangis, ketika mereka lihat maksiat mereka menghindar, mereka nggak suka. Ya, Rasulullah SAW kalau melihat Rasulullah SAW itu mendengar orang bersumpah dengan nama berhala saja mukanya merah. Ya, sampai sebegitunya. Ya. Kalau para nabi saja menghindar seperti demikian. Dulu orang-orang berdagang dengan barter ya, ada yang barternya dengan minuman keras. Pulang ke Mekah bawa minuman keras banyak sebagai hasil perdagangan. Tiba-tiba turun ayat tentang pelarangan khamar. Dipecahin semuanya. Yang udah terlanjur minum, padahal kalau udah terlanjur ketelan gak bakal disuruh muntahin lagi, tetap aja dimuntahin. Ada para sahabat yang begitu, dikorek kerongkongannya. Ya, itulah cara mereka untuk menghindari maksiat, menghindari kesalahan, karena tahu bahwa dirinya punya potensi berbuat maksiat. Ya, yang repot kalau kita nggak tahu, kita kira kita suci, kita kira kita paling baik, kita nggak pernah punya pikiran jelek, nah itu yang paling berbahaya. Insya Allah kita sambung setelah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali obrolan kita tentang berani tahu batas. Jadi di bagian awal tadi saya menceritakan bahwa kita seringkali abai dengan sifat dari hati kita sendiri. Kita kira hati kita ini bersih, ya kadang-kadang kita tidak mau membahas atau kita kurang nyaman membahas hal-hal buruk yang muncul dalam hati kita. Padahal nggak ada manusia yang isi hatinya baik terus. Nah yang bahayanya adalah hati itu punya kemampuan, jiwa itu punya kemampuan untuk memerintah jasad. Jadi kadang-kadang sesuatu yang buruk itu hanya jadi keinginan saja. Kalau baru keinginan belum jadi dosa. Tapi kalau sudah jadi perbuatan, nah itu yang kemudian ditimbang benar salahnya. Nah, kadang-kadang kita lupa tentang hati kita sendiri, ya bahwa hati kita ini pengen sesuatu. Kadang-kadang atau pada dasarnya semua manusia itu nggak pernah puas. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalau dikasih 1 lembah emas pasti minta yang kedua. Dikasih 2 lembah emas pasti minta yang ketiga. Dan itu semua masalah hati. Bukan masalah kekurangan yang dirasakan oleh jasad, tapi dari hati yang meminta terus menerus. Ya. Oleh karena itu diperingatkan dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, beruntunglah orang yang membersihkannya dan rugi kalau orang membiarkan hati itu. Ya. Nah di sini kita perlu mengetahui bahwa hati kita, bahkan salah satu nama dari jiwa adalah akal. Akal kita sendiri itu punya kemampuan untuk membengkokkan aturan, menarik batasan. Seperti saya bilang tadi ya, biasanya orang tuh nggak mau melakukan sesuatu yang dianggap salah. Maka kalau ada yang salah, sebelum dia mengerjakan sesuatu yang salah, dia akan cari pembenarannya.
Ya, dicari-cari pembenaran. Daripada begini lebih baik begitu. Ya biasanya kayak begini nggak boleh, tapi dalam situasi ini ya, kadang-kadang kita merasa spesial, kita merasa punya hak untuk bikin aturan sendiri, kita merasa kita berhak dapat treatment khusus, ya seolah-olah kita ini manusia yang lebih baik daripada yang lain, padahal semua orang juga mengalami yang sama. Ya, belum lama ini saya mengingatkan ketika saya pergi bimbing umroh kemarin, kita belajar tentang sirah nabawiyah, saya mengingatkan bahwa Rasulullah SAW aslinya nggak pengen hijrah ke Madinah. Tempat yang beliau incar adalah Taif. Dan beliau mengincar Taif karena dua hal. Ada sumber daya alam yang bagus, ada sumber daya manusia yang kuat. Di situ ada Bani Thaqif. Karena kalau Rasulullah SAW meninggalkan Mekah, tandanya beliau perang dengan Quraisy. Kabilah mana yang kira-kira bisa melawan Quraisy? Bani Thaqif. Tapi ternyata takdir Allah menentukan lain. Ternyata Allah mengarahkan beliau kepada Madinah. Madinah itu posisinya di utara dari kota Mekah, antara Mekah dengan Syam. Sehingga dengan pindahnya Rasulullah SAW ke Madinah, beliau bisa memutus jalur perdagangan Mekah ke Syam. Sehingga Mekah dari tahun ke tahun semakin lemah ekonominya. Begitu caranya supaya menaklukkan Mekah. Ada keuntungan yang kedua. Kalau tadinya Rasulullah SAW mengincar punya dukungan dari Bani Thaqif, maka di Madinah beliau dapat pertolongan dari Bani Aus dan Bani Khazraj. Bani Aus dan Bani Khazraj adalah kabilah yang bertahun-tahun perang terus. Artinya mereka sangat terlatih untuk berperang. Maka kaum Ansor itu memang Ansor, memang betul-betul penolong. Memang betul-betul mereka orang yang bisa diandalkan untuk menolong dakwah. Karena mereka orang yang siap berperang, sudah terbiasa berperang. Ya. Dari situ kita bisa lihat bahwa kita nggak berhak mengharapkan treatment khusus dari Allah. Seolah-olah apa yang kita inginkan harus terlaksana. Nabi saja, Rasulullah SAW saja, tidak semua ikhtiarnya berhasil. Beliau ikhtiar hijrah ke Taif. Ternyata Allah bukakan tempatnya, bukakan jalannya ke Madinah. Apa hak kita berpikir bahwa semua ikhtiar kita harus berhasil? Kita kadang-kadang mengira bahwa kita ini pantas dapat treatment khusus. Oh wajar saya kayak begini, kayak begitu. Wajar saya marah-marah, wajar saya ngomel-ngomel. Padahal banyak orang yang dapat cobaan lain lebih besar tapi gak marah-marah, gak ngomel-ngomel. Inilah masalah hati. Memang paling susah itu masalah hati. Kalau hati ini bisa kita kendalikan, beres masalah kita. Ya. Akhwati fillah, kalau kita lihat manusia di barat, mereka selalu punya pertanyaan tentang masalah kebebasan. Ya, dari tadi kita bicara batasan-batasan mulu, ya, batasan itu bentrok dengan namanya kebebasan. Ya, itu selalu jadi diskusi dari zaman Yunani kuno, dari zaman para filsuf Yunani kuno sampai orang barat zaman sekarang, semua bicarakan mana yang boleh, mana yang di mana manusia bebas dan kapan manusia harus ketemu batasnya. Bebas itu sampai mana sih? Apa aja sih yang kita bebas lakukan? Kok seolah-olah kalau beragama itu banyak aturan ya? Ya. Kalau kita lihat sejarah Yunani kuno, Yunani itu punya beberapa pakem drama. Salah satunya adalah tragedi. Tragedi itu pakem drama. Pakemnya apa sih maksudnya? Pakemnya adalah tragedi itu adalah sebuah kisah tentang seseorang yang punya keinginannya begitu besar dan usahanya begitu besar, tapi akhirnya gagal. Kenapa gagal? Karena digagalkan oleh dewa-dewinya, dewa-dewi Yunani. Ya, jadi tragedi itu adalah kisah tentang bagaimana manusia ngotot tentang sesuatu, tapi akhirnya kalah juga sama Tuhannya. Masalahnya, kenapa orang Yunani bikin drama kayak begitu? Karena mereka punya Tuhan yang kayak Zeus. Ya. Kalau yang udah pernah ikut kajian saya tentang mitologi Yunani, ya akan tahu bahwa dewa-dewi Yunani itu nggak seindah film-film Hollywood dan Disney. Ya, sama sekali nggak indah. Zeus itu dewa yang tidak punya moralitas yang baik. Dia mengkudeta bapaknya sendiri, dia membohongi kakak-kakaknya sendiri, dia memperkosa kakaknya sendiri, dia memperkosa manusia, ya, kemudian dia memperkosa anak laki-laki namanya Ganymede. Banyak tindakan yang tidak bermoral. Dan dewa-dewi Yunani kalau sudah marah dia akan bikin bencana di muka bumi.
Kalau ada musibah, kata orang Yunani, wah dewa ini lagi marah, dewa itu lagi marah. Ya, dewa mana? Macam-macam. Kadang-kadang mereka nyembah Zeus, kadang-kadang nyembah Apollo, Athena, lain-lain. Pokoknya kalau ada bencana alam, berarti Tuhan lagi marah. Ya, itu pendapat mereka. Ya, masalahnya Tuhannya nggak kayak Allah. Tuhannya itu tidak selalu bertindak karena hikmah. Ya, kadang-kadang mereka bertindak menghancurkan umat manusia dengan musibah. Kenapa? Nggak kenapa-kenapa. Hanya karena lagi kesal saja. Atau kadang-kadang sesama dewa saling sikut. Mereka saling berkonspirasi dan akibatnya di bumi terjadi musibah. Itulah Tuhan-Tuhannya Yunani. Makanya mereka bikin drama tragedi. Karena mereka nggak bisa memahami kenapa orang berusaha digagalkan sama Tuhannya. Dalam Islam, Allah itu bukan hanya aziz tapi juga hakim. Allah nggak hanya maha perkasa, tapi juga maha bijaksana. Keperkasaannya nggak dipakai untuk hal-hal yang tidak bijaksana. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizil hakim. Itu surat As-Saff ayat pertama. Ya. Telah mensucikan Allah ya segala yang di langit dan yang di bumi, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa tapi juga Allah maha bijaksana. Semua yang Allah perbuat ada hikmahnya. Ya. Oleh karena itu segala batasan yang ada dalam agama kita itu bukan untuk menyakiti manusia, itu untuk menunjukkan fitrah manusia yang sesungguhnya. Kadang-kadang ada orang mengeluh kenapa dalam agama kita banyak aturan. Ya, aturan itu coba jangan dilihat sebagai aturan, coba lihat itu sebagai settingan yang tepat buat manusia. Belum lama ini saya menemukan di media sosial ada orang barat, perempuan barat mengeluh. Dia bilang, bisa gak sih kita bikin aturan bahwa kalau perempuan hamil, maka laki-laki yang menghamilinya harus tanggung jawab. Saya komentarin ke dia, that's what we call marriage. Udah segitu jauhnya orang barat dari fitrahnya, sehingga mereka gak tahu dengan hal yang kayak begitu. Mereka bingung, mereka gak mau melepaskan zinanya, tapi maunya kalau terjadi apa-apa, semua harus tanggung jawab. Coba jangan lihat ini sebagai aturan, lihatlah ini sebagai settingan pabriknya. Inilah factory setting kita. Settingan kita itu adalah tidak berzina. Settingan kita adalah menikah baik-baik. Jadi orang baik. Jadi pasangan yang baik, bukan jadi pezina. Berzina itu merusak fitrah manusia. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat salah di surga, beliau berdoa pada Allah, Rabbana zolamna anfusana. Saya zolim kepada diri kami sendiri. Ya. Ketika kita berbuat maksiat, kita nggak menzolimi Allah, kita menzolimi diri sendiri. Ya. Coba lihat aturan dalam agama ini, keterbatasan kita, aturan-aturan yang nggak boleh kita langgar, itu bukan untuk membatasi manusia, tapi untuk ngasih tahu manusia itulah settingan kita. Karena manusia ini beda dengan makhluk yang lain. Nggak ada makhluk lain yang berpikir untuk keluar dari fitrahnya. Nggak ada singa pingin makan sayur, nggak ada. Nggak ada gajah pingin makan daging, nggak ada. Ya, karena mereka tahu makanan yang tepat buat dirinya. Tapi manusia nggak selalu tahu apa yang baik buat dia konsumsi, buat dimasukkan dalam perutnya. Dia nggak selalu tahu. Dan kalaupun dia tahu ada sesuatu yang nggak baik, tetap dikonsumsi juga. Ya, waktu saya masih kecil dulu minuman yang paling banyak gulanya tuh soda. Sekarang nggak ada apa-apanya sama boba. Tetap aja ditenggak. Nanti umur 30-40 diabetes semua. Orang udah tahu semua. Minuman yang kayak begitu gulanya bukan main. Tetap aja dicobain. Ya, contoh yang paling sering saya pakai adalah rokok. Rokok tuh sekarang gambarnya paru-paru gosong, tenggorokan bolong. Masih dibeli juga toh. Emang begitulah manusia. Ya, oleh karena itu agama mengajari kita bukan aturan-aturan untuk mempersempit kita, bukan, tapi ngasih tahu itulah settingan kita. Settingan yang tepat buat diri kita, itulah fitrah kita. Semua yang diperintahkan dalam agama, itulah fitrahnya. Dulu waktu saya kecil masih banyak orang bertanya-tanya, kenapa kita harus puasa, berlapar-lapar puasa, jadi lagu ya, Bimbo ya. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa. Dulu banyak orang bertanya kayak begitu, sekarang gak disuruh puasa aja, puasa juga, namanya intermittent fasting. Puasanya lebih lama daripada puasa saum kita. Kita saum dari subuh sampai maghrib 14 jam kira-kira. Sekarang intermittent fasting minimal 16.
Siapa yang berani bilang bahwa puasa bikin lemah? Nggak ada yang sekarang ngomong kayak begitu. Ya, itu memang settingan manusia. Manusia itu settingannya lebih baik dia ngurangi makan daripada berbanyak makan. Lebih banyak orang sakit karena banyak makan daripada kurang makan. Ya, memang begitu settingannya. Kalau diisi terus makanan malah nggak baik. Khotifillah, sebagai penutup, ini ada kajian sedikit dari Ustadz Syamsuddin Arif. Ya, beliau pernah menulis sebuah makalah yang faedahnya banyak sekali tentang kebebasan. Beliau mengatakan bahwa manusia itu punya kebebasan. Cuman kalau ditanya kebebasan tanpa batas, ya nggak ada. Karena bagaimanapun kita masih makhluk, belum jadi khalik. Ya, namanya makhluk tuh punya keterbatasan. Ya, misalnya gelas nih ya, gelas ini kalau dijatuhkan dari jarak 10 cm barangkali nggak pecah. Tapi kalau dari lantai 2 mau nggak mau pecah. Memang begitu settingannya. Kita juga begitu. Kalau jatuh dari 2 anak tangga barangkali masih tekilir doang. Tapi kalau jatuh dari lantai 4 bisa jadi langsung gelap, langsung manrob buka. Ya, bisa jadi gitu ya. Emang itu settingannya. Kita nggak bisa bebas tanpa batas, tuh nggak bisa. Nah kalau ada kebebasan itu dalam arti bebas yang terbatas, dan itu pun di dunia. Apa kebebasan manusia? Ada 3 kata beliau. Ada 3 kebebasan manusia. Yang pertama, bebas dalam arti ketika dia menemukan fitrahnya. Maka ini menarik. Manusia bebas ketika dia taat. Bebas ketika dia taat sama Allah. Maka dia menemukan fitrahnya. Ya. Di barat ada motivator yang mengucapkan kalimat yang mirip banget. Dikit lagi dapat hidayah insyaallah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan beliau dapat hidayah gitu ya. Ada motivator yang ngomong hal yang mirip sekali. Apa kata beliau? Satu-satunya orang yang bebas adalah yang punya disiplin. Unik ya. Kenapa? Memang yang punya disiplin itu bebas. Ya, kalau dia nggak punya disiplin, dia nggak akan bebas. Dia akan tertarik ke sana, ke sini. Dia akan ikut-ikutan ke sana, ikut-ikutan ke sini. Dia akan merasa perlu ngikutin yang lain. Kalau orang punya disiplin, hari ini saya harus lari pagi, besok saya harus begini, jam segini saya harus ke sana. Kalau dia punya disiplin, itulah kebebasan. Nah kalau kita bukan hanya sekedar disiplin, tapi disiplin untuk taat kepada Allah. Kalau taat sama Allah, Anda menggunakan kebebasan. Ya, ada dulu seorang atlet pemain NBA, orang Muslim, diwawancara. Gimana caranya Anda menjaga keuangan Anda setelah pensiun dari NBA? Karena banyak pemain NBA udah kaya raya, tahu-tahu bangkrut. Ya, gimana caranya? Gampang kata dia, apa susahnya? Kan waktu di NBA duitnya bermiliar-miliar jutaan dolar. Ya. Ya kan banyak menjadi bangkrut, kenapa? Kata dia, yang lain kan pada judi, yang lain pada minum-minuman keras. Lah gua Muslim kata dia. Ya, itulah bagaimana kalau kita taat sama Allah, menemukan fitrah kita, kita bebas. Kita bebas dari masalah-masalah yang dialami oleh orang yang tidak taat. Ya. Saya pernah menemukan di Twitter ada orang membagi-bagikan, naudzubillah min dzalik, membagi-bagikan tips bagaimana caranya menjadi gay yang sehat. Dia bilang, gampang kok hidup sebagai gay yang sehat, yang penting tiap 3 bulan cek. Tiap 3 bulan cek itu susah gitu ya. Saya bilang saya seumur hidup gak pernah ngecek. Macem-macem, dia bilang tes HIV lah, tes apalah. Dia bilang gampang, itu gak gampang sama sekali. Simple kok, yang penting cek tiap 3 bulan. Itu gak simple saya bilang. Ya, periksa penyakit kelamin, itu gak simple sama sekali. Yang lebih simple adalah Anda hidup normal. Dengan pasangan yang sah, tidak berzina, gak stres kita mikirin penyakit aneh-aneh. Ya, kadang-kadang orang membungkus kalimatnya dengan luar biasa, simple kok, bisa kok kita jadi hidup normal sebagai gay. Enggak, enggak. Ya, tetap aja yang bebas itu adalah yang taat, yang ngikutin aturannya. Ya, jadi sekali lagi kebebasan yang pertama adalah kebebasan kalau Anda menemukan fitrah Anda, dan fitrah Anda ada pada Islam. Ajaran Islam itulah fitrahnya. Allah enggak nyuruh sesuatu untuk menzolimi manusia, enggak. Allah menyuruh sesuatu karena itu sesuai dengan settingan kita. Allah enggak punya kepentingan sama kita. Allah enggak butuh sesuatu dari kita. Kita sholat Allah enggak untung, kita enggak sholat Allah enggak rugi. Ya, jadi buat apa Allah ngebohongin kita? Enggak perlu. Jangan bandingkan Allah dengan Zeusnya orang Yunani.
Ya, Zeus itu lain. Ya, enggak seperti itu. Kebebasan yang kedua adalah kebebasan memilih yang baik. Itu namanya ikhtiar. Ikhtiar itu seakar kata dengan khair. Ikhtiar itu memilih yang baik di antara yang baik-baik. Tentu saja maksudnya bukan yang wajib ya, kalau yang wajib bukan pilihan. Misalnya kita punya toko kita pengen supaya penjualannya meningkat. Caranya gimana? Buka akun media sosialnya, buka opsi pembelian online, tokonya dibagusin dekorasinya, bikin iklan, pasang di Google, whatever. Ya, ada lagi orang juga ngasih tips, banyakin sholat duha, banyakin sedekah, banyakin berdoa. Semuanya tuh baik. Nah, tapi apakah semua bisa dikerjakan langsung? Biasanya enggak. Biasanya kita perlu milih yang mana yang bisa kita kerjain ya. Semuanya bagus nih, tapi budget yang ada cuma segini. Ya kita pilih 1-2. Itu namanya ikhtiar. Tidak termasuk ikhtiar kalau kita memilih sesuatu yang salah. Memilih yang salah bukan ikhtiar. Ya kita ikhtiar supaya nemuin jodoh, kita pasang dating app. Ya bikin aplikasi kencan. Bukan ya, itu bukan ikhtiar. Ikhtiar itu yang baik-baik, yang salah-salah bukan ikhtiar. Ya saya ikhtiar biar duitnya banyak, saya mulai sekarang ngelola judi online. Ya kagak, ya, itu haram. Ya, itu bukan ikhtiar. Ikhtiar itu yang baik. Ya, karena khair, memilih yang baik. Maka orang bikin pilihan yang baik, kita nggak perlu komentarin. Kadang-kadang orang suka gatel bikin komentar gitu ya. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Nggak usah komentarin. Ya selama yang dia kerjakan masih yang baik ya udah. Ya kan dia juga milih-milih barangkali gitu ya. Saya perlu perbanyak ibadah sunnah nih. Ya apa yang dia perbanyak? Sholat duhanya. Kita komentarin qiyamul lail dulu. Nggak usah komentarin, nggak usah usil. Ya orang masing-masing punya pola hidup masing-masing, punya kelemahan masing-masing. Ada orang yang susah bangun malam. Ya, maka dia gampang sholat duhanya. Ya, tapi ada juga orang kalau pagi-pagi kerjanya sibuk banget, gampangan qiyamul lailnya. Ya, kalau yang wajib lain, kalau wajib harus dikerjakan. Ya, kalau yang sunnah nggak usah dikomentarin. Itu namanya ikhtiar, memilih di antara yang baik-baik, yang mana yang paling gampang dikerjakan, yang paling realistis dikerjakan, fine. Ya, kita nggak usah usil sama pilihan orang. Ya, selama yang dikerjakan masih yang baik-baik, itu ikhtiar dan itu bebas, manusia bebas mulai dari mana aja. Kadang-kadang orang suka bingung sendiri, ya beragama suka bingung, padahal agama ini nggak bikin bingung gitu ya. Mau belajar dari mana dulu ya? Dari mana aja? Ya, mulai dari mana ya? Ibadah apa dulu ya? Yang wajib dulu. Ya, setelah yang wajib bebas. Yang mudah buat kita aja. Ya, jangan cari yang susah. Kemudian kebebasan yang ketiga adalah kebebasan memilih untuk beriman atau kafir. Sekali lagi tadi di awal udah dicatat, kebebasan ini kebebasan yang terbatas dan hanya di dunia. Di dunia orang boleh memilih untuk kafir. Oleh karena itu kita nggak perlu memaksa orang menjadi seorang muslim. Ya, Islam tuh nggak memaksa orang lain menjadi beragama Islam. Ya. Gak perlu, sampai akhir hayat pun ada orang, sampai akhir zaman pun akan ada orang kafir. Yang mengalami kiamat pun orang kafir. Jadi orang Islam tuh tahu persis bahwa di akhir zaman tetap akan ada orang kafir, gak masalah. Kita gak perlu maksa. Tapi sekali lagi diingatkan itu hanya di dunia. Di akhirat ada konsekuensinya. Kadang-kadang ada yang melesetin tuh. Surat apa ya? Surat Al-Kahfi ayat berapa? Saya lupa. Siapa yang ingin beriman maka berimanlah, siapa yang kafir maka kafirlah. Ada kalimat kayak gitu dipotong di tengah-tengah. Kelihatannya wah ternyata Allah gak peduli kita beriman atau kafir. Enggak, kan ada lanjutannya. Lanjutannya Allah telah siapkan azab yang pedih ya. Telah siapkan azab pedih bagi yang zalim ya. Jadi kebebasan itu ada. Ada gak di dunia ini kebebasan? Ada, tapi dalam kerangka tadi. Pertama kita bebas kalau kita taat. Kalau kita menemukan fitrah kita dan fitrah kita ada pada Islam. Ya, jadi karena itu kalau lihat aturan-aturan dalam agama kita jangan dianggap itu sebagai gangguan. Nah, apa sih malam disuruh istirahat? Emang malam waktunya istirahat? Anda nggak bisa ubah itu, nggak bisa ngubah. Tanya ke semua dokter di dunia, bisa nggak waktu tidur diganti jadi siang aja? Nggak sama. Malam kita tidur 4 jam, 5 jam, 6 jam, bisa nggak diganti 6 jam siang? Nggak. Nah satpam gimana? Satpam pun gak tiap hari dia shift malam.
Kalau tiap hari berat, nggak bisa. Ya, sampai kapanpun nggak bakal berubah jam biologis kayak begitu. Ya, nggak bisa berubah. Jadi semua diajarkan dalam agama kita ini sesuai fitrahnya. Ya, nanti masuk bulan Ramadan kita saum, saum itu sesuai dengan fitrahnya. Kalau udah melanggar fitrahnya berarti udah nggak tepat. Karena kalau udah masuk bulan Ramadan pertanyaannya lucu-lucu nih. Ya. Kalau lagi bulan Ramadan kajiannya fikih Ramadan suka lucu-lucu pertanyaannya. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, kalau diinfus batal nggak puasanya? Gimana? Kalau diinfus batal nggak? Saya bilang orang diinfus kenapa? Karena sakit. Ya sakit emang harus nggak puasa. Ya kalau udah sampai diinfus mah udah parah sakitnya. Berarti udah di-GD. Udah di-GD ya emang harus buka puasa. Ngapain nanti masih puasa juga? Ya Allah, ribet amat. Jangan bikin buku fikih jadi tambah tebel lah. Ya, pokoknya kalau udah menyusahkan, udah menyakitkan, ya bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Ya, ajaran agama kita ini sesuai fitrahnya. Yang kedua, kebebasan memilih yang baik. Selama masih yang baik, bebas memilih. Ya, jangan milih yang salah. Ya, supaya perdagangan saya sukses, saya pakai dukun, salah. Ya, nggak begitu. Dan yang terakhir, bebas orang memilih mau beriman atau kafir. Tapi itu kebebasan hanya di dunia. Tiga-tiganya juga hanya di dunia. Ya, nanti di akhirat lain urusannya. Mudah-mudahan bermanfaat jadi bahan perhatian kita semua. Sekali lagi kita semua harus tahu bahwa manusia itu punya keterbatasan dan kita nggak akan bisa mengubah itu. Ya, sampai akhir hayat kita akan berusaha supaya kita nggak punya batasan, nggak akan bisa. Ya, supaya nggak ada aturan. Pokoknya saya nggak mau tua, mau muda terus. Staminanya mau seperti waktu usia 20-an terus, nggak bakal bisa. Ya, sampai kapanpun nggak bakal berlaku yang kayak begitu. Ya, tapi keterbatasan itu bukan untuk menyakiti manusia. Ya, kita perlu pahami sekali lagi Allah bertindak karena hikmah. Allah tuh maha bijaksana. Allah nggak pengen menyakiti manusia, cuman Allah kasih tahu settingan pabrik antum kayak begini. Ini settingan yang benar. Kalau diubah berantakan. Betul. Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaiannya mengenai berani tahu batas. Mungkin ada sebuah kalimat yang sangat menggugah hati saya terkait penyampaian Ustadz tadi, bahwasannya manusia itu punya keterbatasan dan itu bukan untuk menyakiti manusia. Dan aturan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai settingan ataupun pengaturan yang tepat untuk umatnya. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu dan teman-teman Rizka yang sudah hadir pada kajian baris malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan kajian pada Jumat pekan depan. Izin Ustadz untuk langsung ditutup dengan pembacaan doa. Ya. Mari kita awali doa kita dengan Ummul Quran. Kita tundukkan hati kita dulu, kita khusyukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan doa kita dengan tulus ikhlas, doakan diri kita, keluarga kita dan juga saudara-saudara kita yang lain yang ada di sini maupun tidak ada di sini, yang kita kenal maupun tidak kita kenal, sertakan mereka dalam doa. Kita awali doa kita dengan Ummul Quran, surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi Gazzah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma al'an kafaratal ladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rasulaka wa yuqatiluna awliya'aka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.